Hujan deras mengguyur malam kota Seoul. Jalanan basah, lampu kendaraan memantul seperti kaca pecah. Sebuah mobil sport hitam melaju kencang, melibas genangan air tanpa ampun. Di balik kemudi, wajah pria muda terlihat dingin, tajam, nyaris tanpa emosi. Di sisi lain, seorang gadis berlari panik menyelamatkan seorang nenek tua dari tengah jalan. Dalam hitungan detik, dunia mereka bertabrakan. Suara rem mendecit keras. Teriakan pecah di udara. Inilah awal dari cinta yang tak disengaja. Di dunia yang terlalu berbeda untuk saling bersatu. Namanya Kang John Hyuk. Lahir sebagai pewaris tunggal dari keluarga Kang, pemilik grup perusahaan Kang Hwa yang membentang dari perbankan, real estate, teknologi, hingga industri hiburan. Ia dibesarkan dalam kemewahan yang tak tersentuh, di villa berlapis marmer, di balik pagar tinggi dan puluhan kamera pengawas. Ibunya meninggal saat ia masih remaja. Ayahnya, Kang Dae-seong, seorang pria dingin yang lebih sering berbicara dengan investor dibanding dengan anaknya sendiri. John Hyuk menyelesaikan pendidikan di luar negeri, bersekolah di Swiss dan Amerika, fasih dalam 4 bahasa, dan dikenal sebagai anak muda yang brilian namun sulit didekati. Di usia 29, ia sudah menjadi CEO termuda dari Kang Hwa Group, sebuah posisi yang diwariskan dengan tekanan dan ekspektasi, bukan dengan pilihan. Meskipun wajahnya sering muncul di sampul majalah bisnis dan acara gala amal, John Hyuk menyimpan kehampaan yang tak diketahui siapapun. Ia bukan pria yang haus cinta, tapi lelah dengan perhatian yang salah. Setiap wanita yang mendekatinya selalu tercium aroma ambisi dan kepalsuan. Malam itu adalah salah satu dari malam yang membakar kejenuhannya. Sebuah ballroom mewah di distrik Gangnam dipenuhi tamu undangan berjas hitam dan gaun malam berkilau. Di sudut ruangan, duduk seorang wanita muda dengan gaun merah menyala. Ia tersenyum genit kepada John Hyuk, memainkan gelas wine-nya dengan manja. Kau tahu, kalau kita menikah, aku ingin saham Kang Hwa sebanyak 5%. Itu cukup wajar untuk posisi sebagai istri CEO, bukan? John Hyuk menatapnya datar, lalu meletakkan garpu dan serbetnya perlahan. Ia bangkit berdiri tanpa berkata sepatah kata pun. Semua mata tertuju padanya, tapi ia tidak peduli. Dengan langkah cepat, ia keluar dari ballroom, melewati pelayan yang membungkuk, dan menuju mobil sportnya. Ponselnya bergetar. Nama sang ayah muncul di layar. Ia mengabaikannya. Mesin mobil meraung saat ia menekan pedal gas, melaju keluar dari gedung dan menembus hujan malam Seoul yang semakin deras. Di sisi lain kota, Han Suyeon sedang menutup gerbang panti jompo kecil yang terletak di pinggiran Seoul. Panti itu sederhana, bahkan bisa dibilang usang. Ket tembok mulai mengelupas, dan taman kecil di samping bangunan hanya berisi bunga liar dan bangku kayu tua. Tapi bagi Suyeon, tempat itu adalah rumah. Ia bukan perawat profesional. Ia hanya gadis biasa dari desa Namwon yang pindah ke Seoul setelah ibunya meninggal dan ayahnya menghilang entah kemana. Ia merawat lansia bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tulus. Malam itu, ia baru saja selesai memandikan seorang nenek yang mengigau karena demensia. Dengan tubuh lelah dan rambut yang sedikit basah karena hujan, ia berjalan kaki pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang nenek berdiri kebingungan di tengah jalan yang basah. Tanpa pikir panjang, ia berlari menerobos hujan, mencoba menarik nenek itu ke tepi jalan. Tapi saat itu juga, lampu terang mendekat cepat dari kejauhan. Suara mesin meraung. Mobil sport meluncur langsung ke arah mereka. Teriakan. Suara rem. Air terciprat liar. Tubuh Suyeon jatuh terdorong ke trotoar, memeluk nenek itu erat. Pintu mobil terbuka. Kang John Hyuk turun dengan wajah tegang. Kau gila, seru Suyeon. Nafasnya memburu. Tidak bisakah kau lihat ada orang di jalan? John Hyuk memandangi gadis di depannya. Wajahnya basah kuyup, tapi matanya menyala tajam. Bukan ketakutan yang ia lihat di sana, tapi keberanian. Gadis itu bukan meminta maaf, justru memarahinya. Harusnya kalian tidak berada di tengah jalan malam-malam begini. Dan kau harusnya belajar menyetir seperti manusia. John Hyuk terdiam.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, seseorang menegurnya bukan karena statusnya, tapi karena kesalahannya. Ia bahkan tidak tahu harus merespon seperti apa. Suyeon menuntun nenek itu menjauh, tidak menoleh lagi, meninggalkan John Hyuk berdiri dalam hujan, bingung oleh sesuatu yang asing di dadanya. Keesokan harinya, di kantor Kanghwa Group, John Hyuk duduk di ruangannya yang luas dan dingin. Ia membuka rapat direksi dengan tenang, mengeluarkan data dan strategi, tapi pikirannya melayang. Wajah gadis itu muncul kembali. Sorot matanya. Nada suaranya. Siapa dia sebenarnya? Sementara itu, di panti jompo, Suyeon kembali ke rutinitasnya. Ia membantu memasak untuk para lansia, membersihkan kamar, dan menyanyikan lagu-lagu lama yang membuat para penghuni tersenyum. Ia tidak tahu bahwa pria yang hampir menabraknya adalah CEO terkenal. Dan ia tidak peduli. Dunia mereka terlalu jauh untuk bersinggungan lagi. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil van berhenti di depan panti jompo. Seorang pria muda berpakaian biasa turun, membawa kantong berisi buah dan susu. Ia tersenyum ramah dan memperkenalkan diri sebagai relawan baru. "Namaku Kim Ji-hun," katanya. Padahal, ia adalah Kang John Hyuk, menyamar untuk mencari tahu siapa gadis itu. Ia bahkan meminjam identitas dari pegawai perusahaannya. Dunia Suyeon membuatnya penasaran. Ia ingin tahu kenapa seseorang bisa hidup sebahagia itu tanpa kekayaan, tanpa ambisi, tanpa pencitraan. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Panti jompo itu bukan tempat yang akan dikunjungi sembarang orang. Lokasinya jauh dari pusat kota, bangunannya tua, halaman depannya hanya berupa tanah becek dengan beberapa pohon tua yang tumbuh liar. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada kehidupan yang hangat dan tulus, sesuatu yang sangat asing bagi seorang Kang John Hyuk. Ia datang dengan berpura-pura sebagai Kim Ji-hun, relawan baru dari yayasan sosial. Ia mengenakan pakaian biasa, celana bahan abu-abu dan jaket kain berkerah. Tak ada jam tangan mahal di pergelangannya. Tak ada supir pribadi yang membuntuti dari belakang. Saat tiba, seorang pria tua yang duduk di kursi roda menyambutnya dengan gumaman riang. Akhirnya datang juga. Anak-anak muda sekarang jarang mau kemari. John Hyuk tersenyum canggung. Ia mengangguk dan membantu mendorong kursi roda itu ke dalam bangunan. Di dalam, aroma minyak kayu putih, sabun bayi, dan teh ginseng menyeruak memenuhi udara. Semuanya terasa asing, tapi menenangkan. Tak lama, sosok yang ia tunggu muncul. Han Suyeon berjalan dengan nampan berisi cangkir-cangkir teh. Saat melihat John Hyuk, alisnya langsung mengernyit. "Kau?" katanya pelan. Ia memicingkan mata. "Bukankah kau pria yang hampir menabrakku malam itu?" John Hyuk terkejut. Ia sempat berpikir untuk menghindar, tapi lalu menunduk sopan. "Aku minta maaf soal malam itu. Aku sedang tidak fokus." Suyeon tidak langsung percaya. Tapi ia terlalu sibuk untuk mempermasalahkannya lebih jauh. Ia hanya mengangguk singkat dan melanjutkan jalannya. John Hyuk mengikutinya dalam diam. Sepanjang hari, ia menyaksikan gadis itu bekerja tanpa lelah. Dari membersihkan ruangan, membantu lansia mandi, hingga menemani mereka bercerita atau sekadar duduk bersama. Ia tertawa lepas saat seorang kakek menceritakan kisah perang Korea dengan nada berapi-api. Ia menahan air mata saat seorang nenek menangis karena lupa siapa dirinya sendiri. Tidak ada kamera. Tidak ada pujian. Tidak ada sorotan media. Semua dilakukan dengan ketulusan yang sulit ditemukan di dunia John Hyuk. Di malam hari, John Hyuk kembali ke penthouse-nya. Tempat itu sepi, sunyi, dan mewah dengan pencahayaan hangat. Tapi untuk pertama kalinya, kemewahan itu terasa kosong. Ia berdiri di balkon, memandangi kota yang penuh lampu. Lalu membuka ponsel dan menulis pesan yang tak ia kirimkan. Apa rasanya hidup tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun? Pesan itu ia hapus, lalu menunduk dan menghela napas panjang. Hari-hari berikutnya, ia kembali ke panti jompo. Awalnya Suyeon bersikap dingin.
Ia masih curiga pada pria yang datang mendadak dan tampaknya terlalu sopan untuk ukuran relawan biasa. Tapi John Hyuk tidak menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia membantu mengepel, menyuapi, bahkan memotong kuku seorang kakek yang mengigau terus-menerus. Di sela-sela waktu, mereka mulai berbicara. Obrolan ringan tentang cuaca, makanan favorit para lansia, dan lagu-lagu lama yang sering dinyanyikan di panti. Suyeon masih menjaga jarak, tapi ia mulai tertawa saat mendengar komentar konyol John Hyuk tentang bau minyak kayu putih yang mirip parfum kelas atas. Suatu hari, saat mereka sedang merapikan lemari obat, Suyeon bertanya pelan, "Kenapa kau datang kemari?" John Hyuk diam sejenak. Ia menatap botol obat di tangannya. "Aku ingin tahu seperti apa rasanya melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan siapapun, tapi bisa membuat hati tenang." Suyeon menoleh padanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi matanya tampak berpikir. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Suatu sore, panti jompo mengadakan acara kecil untuk merayakan ulang tahun 2 penghuni lansia. Ada kue sederhana dan lagu-lagu lama yang dinyanyikan dengan iringan gitar tua. Suyeon bernyanyi bersama anak-anak kecil dari desa sebelah. Suaranya merdu dan bersih, membuat semua yang mendengar terdiam sejenak. John Hyuk menatap dari kejauhan. Ia tidak pernah tahu bahwa suara bisa menyentuh seperti itu. Di dunia bisnisnya, suara hanya berarti negosiasi, perintah, dan perdebatan. Tapi suara Suyeon membuatnya merasa hidup. Saat acara selesai dan para lansia mulai tertidur satu persatu, ia mendekati Suyeon yang sedang mencuci gelas. "Kau punya suara yang indah," katanya pelan. Suyeon tersenyum sekilas. "Terima kasih. Aku belum pernah mendengar yang seperti itu." "Kau mungkin terlalu sering mendengar orang berteriak," balasnya ringan. John Hyuk tertawa kecil. "Mungkin benar. Namun tidak semua berjalan semulus itu." Suatu malam, sekretaris pribadi John Hyuk, Park Min-jae, datang ke apartemennya dengan wajah khawatir. "Presdir Kang mencari Anda. Sudah 3 hari Anda tidak menghadiri pertemuan dewan. Dan kita punya masalah dengan media." "Aku sedang urus hal yang lebih penting," jawab John Hyuk datar. "Hal apa?" "Tempat itu. Gadis itu." John Hyuk menatap tajam. "Aku tidak perlu menjelaskan padamu." Min-jae menelan ludah. Ia tahu betul bahwa ketika John Hyuk berkata seperti itu, artinya tidak ada ruang untuk berdebat. Sementara itu, di panti jompo, Suyeon mulai memperhatikan hal-hal aneh. Seorang nenek pernah berkata bahwa relawan baru itu membawa aroma parfum mahal. Anak-anak dari desa mulai bertanya apakah pria itu seorang aktor. Suyeon mulai curiga. Ia mencari nama Kim Ji-hoon di daftar relawan yayasan, tapi tak menemukan apapun. Hatinya tidak tenang. Ia merasa dibohongi. Tapi ia juga merasa takut bahwa apa yang ia rasakan terhadap pria itu bukan sekadar kagum. Malam itu, saat John Hyuk datang seperti biasa, Suyeon menunggunya di luar pintu dengan tangan menyilang. "Siapa kau sebenarnya?" John Hyuk terdiam. Angin malam bertiup pelan. Mereka berdiri di bawah lampu jalan yang redup, saling menatap. "Aku bukan Kim Ji-hoon," kata John Hyuk akhirnya. "Namaku Kang John Hyuk." Suyeon menggeleng pelan, seperti menolak kenyataan. "Kang Hwa Group." "Ya." Suyeon tertawa kecil, pahit. "Jadi selama ini, kau hanya main-main?" "Tidak. Justru saat bersamamulah, aku merasa menjadi manusia." "Tapi kau berbohong." "Aku takut. Takut kalau kau akan melihatku seperti yang lainnya. Seperti pria yang bisa dibeli. Pria dengan jabatan dan uang." Suyeon menunduk. Hatinya berkecamuk. Ia ingin marah, tapi juga ingin memahami. "Aku butuh waktu," katanya akhirnya. "Aku tidak tahu harus mempercayaimu atau tidak." John Hyuk mengangguk perlahan. "Aku akan tetap datang. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang ingin mengenalmu lebih dalam, jika kau izinkan." Suyeon tidak menjawab. Ia masuk ke dalam, menutup pintu perlahan, meninggalkan John Hyuk di luar, sendirian,
di antara angin malam dan harapan yang mulai tumbuh. 3 hari berlalu sejak pengakuan John Hyuk. 3 hari yang terasa panjang dan membingungkan bagi Suyeon. Ia tetap melakukan tugasnya seperti biasa, menyuapi para lansia, membersihkan lantai, dan menyanyi untuk para penghuni panti. Tapi pikirannya tak pernah tenang. Bayangan wajah John Hyuk terus muncul. Suaranya, sorot matanya, bahkan gerak tubuhnya yang selalu terlihat menahan sesuatu. Ia bukan pria biasa. Ia adalah CEO dari perusahaan yang bahkan namanya terpampang di kotak susu yang disumbangkan ke panti. Dunia mereka berbeda. Terlalu berbeda. Suyeon mencoba menepis semuanya. Ia tidak butuh cinta rumit yang penuh rahasia. Tapi hati punya cara bekerja yang tidak bisa dijelaskan logika. Dan John Hyuk, dia datang lagi. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas atap panti jompo. Udara dingin membuat embun membasahi kaca jendela. Di depan gerbang, mobil sedan abu-abu berhenti. Pintu terbuka. Kang John Hyuk melangkah turun dengan membawa 2 kantong plastik berisi makanan dan vitamin untuk para lansia. Ia tidak datang sebagai relawan, bukan lagi menyamar. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Saat melihatnya, Suyeon terdiam sejenak. Ia ingin memalingkan wajah, tapi hatinya memaksa untuk tidak pergi. Aku tidak tahu harus menyambutmu atau menyuruhmu pulang, ucapnya tanpa ekspresi. Aku tidak minta dimaafkan hari ini, jawab John Hyuk tenang. Aku hanya ingin menepati janjiku. Suyeon menunduk. Aku tidak butuh CEO. Aku butuh kejujuran. Aku tidak akan menyentuh dunia bisnis di hadapanmu. Aku hanya ingin melihatmu tertawa lagi. Ucapannya sederhana, tapi menusuk dalam. Suyeon mengangguk pelan, lalu membukakan gerbang. Hari itu mereka bekerja bersama, meski suasana canggung masih terasa. Saat mencuci piring, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Suyeon menariknya cepat. John Hyuk hanya tersenyum kecil. Mereka tidak banyak bicara, tapi keheningan itu justru menghadirkan kenyamanan aneh. Ada rasa yang mulai tumbuh tanpa perlu dijelaskan. Namun di balik itu, tekanan dari dunia luar mulai mengetuk pintu mereka. Di pusat kota Seoul, ruang rapat Kanghwa Group dipenuhi para direksi yang resah. Presdir Kang Dae-seong memandangi laporan media yang tergeletak di mejanya. Foto-foto John Hyuk bersama seorang gadis di panti jompo mulai tersebar. Anak itu sedang bermain-main. Gumamnya dingin. Sekretaris Park Min-jae berdiri kaku di ujung ruangan. Tuan muda menolak mengikuti rencana perjodohan yang telah disepakati. Bahkan dia belum menandatangani MOU dengan investor Jepang. Ini bisa merugikan kita. Presdir Kang mengepalkan tangannya. Jika dia tidak kembali ke jalur yang benar, maka aku akan mengambil alih jabatan CEO kembali. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang warisan. Sementara itu, di panti jompo, Suyeon mulai membuka diri perlahan. Ia tidak lagi bersikap dingin, meski masih menjaga jarak. Mereka duduk bersama di bangku tua di halaman belakang saat sore menjelang, melihat matahari terbenam di balik pepohonan. Apa yang paling kau takuti dalam hidup? Tanya Suyeon tiba-tiba. John Hyuk berpikir sejenak, lalu menjawab pelan. Kehilangan seseorang yang membuatku merasa seperti manusia. Suyeon menoleh padanya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi perasaan mereka mulai menemukan jalan untuk saling mengerti. Namun malam itu, seseorang datang ke panti jompo tanpa diundang. Seorang wanita elegan dengan mantel wol panjang dan sepatu hak tinggi berdiri di depan pintu. Namanya Chiu Eri, mantan tunangan John Hyuk yang berasal dari keluarga konglomerat lain. Ia datang bukan karena cinta, tapi karena warisan. Ia tahu bahwa jika pernikahan mereka batal, keluarganya akan kehilangan aliansi bisnis penting. Han Suyeon. Suaranya tajam seperti belati. Suyeon membuka pintu dengan bingung. Ya. Aku hanya ingin memperkenalkan diriku. Aku Chiu Eri, wanita yang seharusnya berdiri di sisi Kang John Hyuk. Tapi sepertinya kau muncul di tengah jalan. Suyeon menatapnya. Berusaha tetap tenang. Apa maksudmu datang kemari? Aku hanya ingin memastikan kau tahu bahwa tempatmu bukan di dunia kami.
John Hyuk adalah pria yang tidak bisa hidup dengan cinta saja. Dia butuh dunia yang memahami ambisi. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau berikan. Suyeon tidak menjawab, tapi hatinya bergetar hebat. Malam itu, ia duduk di pojok kamarnya, memeluk lutut, menatap langit-langit yang retak. Kata-kata Chiu-ri terus menggema di kepalanya. Ia tahu dunia mereka tidak sama. Ia tidak punya apa-apa. Bahkan panti ini pun nyaris tutup karena kekurangan dana. Apa yang bisa ia tawarkan kepada seorang pria seperti John Hyuk? Keesokan paginya, Suyeon tidak datang ke panti. Ia menghilang. John Hyuk mencarinya, bertanya ke semua lansia, ke para relawan lain, bahkan ke anak-anak desa. Tapi tak ada yang tahu kemana Suyeon pergi. Di tempat lain, Suyeon duduk di dalam bus menuju desa Namwon. Ia menatap keluar jendela, mencoba menahan air mata. Ia tidak pergi karena membenci John Hyuk. Ia pergi karena mencintainya terlalu dalam untuk menyakitinya. Di hari yang sama, Presdir Kang Daeseong memanggil John Hyuk ke kantornya. Kau harus memilih, katanya tajam. Keluarga atau gadis itu? John Hyuk menatap ayahnya tanpa gentar. Aku tidak akan memilih siapapun yang memaksaku membuang hatiku. Kalau begitu, keluarlah dari perusahaan. Dan jangan harap kau bisa kembali. John Hyuk bangkit berdiri. Kalau itu harga untuk mempertahankan satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup, maka aku akan membayarnya. Ia keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Ia kehilangan jabatan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Namun, gadis itu sudah tidak ada. Namun, sebuah desa kecil di Provinsi Jeolla, dikelilingi bukit hijau dan sawah luas yang berkilau saat matahari pagi menyentuh pucuk-pucuk padi. Desa itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dan disinilah Han Suyeon kembali, mencoba melupakan segalanya. Tentang pria itu, tentang perasaannya, tentang dunia yang telah membuat jantungnya berdebar sekaligus patah dalam waktu bersamaan. Ia tinggal sementara di rumah kecil peninggalan ibunya, di tepi jalan sempit yang dipenuhi bunga liar. Rumah itu rapuh, dindingnya retak, dan atapnya bocor jika hujan turun. Tapi bagi Suyeon, tempat itu jauh lebih jujur daripada segala kemewahan Seoul. Setiap pagi, ia berjalan ke rumah-rumah tetangga yang membutuhkan bantuan. Ia mengantar makanan, membantu nenek-nenek mencuci, dan menemani anak-anak yatim di sekolah desa. Ia mencoba mengisi waktunya dengan kebaikan kecil. Tapi bayangan John Hyuk selalu membuntuti pikirannya. Di lain tempat, di tengah gemerlap Seoul, Kang John Hyuk bukan lagi CEO. Ia sudah melepas jabatan, nama, dan kekuasaan. Kartu identitasnya ditarik, mobil dinasnya dikembalikan, dan apartemen perusahaan ditutup aksesnya. Ia tinggal di sebuah unit kecil yang ia beli diam-diam beberapa tahun lalu, tersembunyi di distrik Mapo. Ia tidur di kasur tipis tanpa pendingin ruangan, dan makan ramen instan tanpa pelayan yang menyiapkan apapun. Tapi ia tidak mengeluh. Ia bahkan merasa hidup. Yang tidak ia miliki hanyalah satu hal, keberadaan Han Suyeon. John Hyuk mengunjungi kembali panti jompo, bertanya pada setiap orang. Tak satu pun yang tahu kemana Suyeon pergi. Beberapa relawan menyarankan agar ia melupakan gadis itu. Dia hanya gadis biasa dari desa. Kenapa kau harus mengejarnya sejauh ini? Tapi John Hyuk tidak peduli. Ia menyewa detektif swasta untuk melacak latar belakang Suyeon. Ia tidak ingin menyerah. Hingga suatu hari, laporan itu datang. Ia membaca nama ibunya, Kim Aishin, mantan pemilik toko kelontong kecil di Namwon yang meninggal 5 tahun lalu. Dan nama ayahnya, Han Tae-jon. John Hyuk terdiam. Nama itu tidak asing. Ia mencari lebih jauh. Dan saat menyandingkan nama itu dengan catatan sejarah bisnis Kanghwa Group, ia menemukan sesuatu yang menghantam dadanya seperti palu. Han Tae-jon adalah mantan pemilik pabrik tekstil kecil yang hancur karena akuisisi paksa oleh Kanghwa 12 tahun lalu. Akuisisi yang dipimpin langsung oleh ayahnya, Kang Daeseong. Suyeon adalah anak dari korban kebijakan bisnis keluarganya sendiri. Sementara itu di desa, Suyeon sedang duduk di halaman rumah.
Ia menatap langit sore yang memerah, ditemani suara jangkrik dari sela-sela rumput. Seorang anak kecil datang berlari dengan semangat. Nuna, ada orang kota datang. Dia nanya-nanya soal rumahmu. Suyeon berdiri cepat. Jantungnya berdegup tak menentu. Ia berjalan ke arah jalan utama desa. Dan di sana, berdiri seorang pria dengan jaket hitam sederhana, tubuh tinggi menjulang, dan sorot mata yang tidak bisa ia lupakan. Kang Joon-hyuk. Mereka saling tatap. Tak ada kata. Hanya angin sore yang meniup rambut mereka pelan. Aku datang, kata Joon-hyuk pelan. Karena aku tak bisa hidup tenang tanpamu. Suyeon ingin marah. Ingin berbalik dan menutup pintu. Tapi ia tahu, hatinya terlalu dalam tertambat padanya. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku tahu semuanya sekarang. Tentang ayahmu. Tentang apa yang dilakukan keluargaku. Suyeon menatapnya tajam. Dan kau pikir permintaan maaf bisa menghapus semuanya? Tidak, jawab Joon-hyuk lirih. Tapi aku ingin memperbaiki apapun yang masih bisa diperbaiki. Aku tidak datang sebagai CEO. Aku datang sebagai pria yang sudah kehilangan segalanya. Kecuali satu hal, harapan. Suyeon menghela napas panjang. Ia berjalan pelan melewati Joon-hyuk. Lalu berkata tanpa menoleh. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan keluargamu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa membohongi hatiku. Hari-hari selanjutnya menjadi masa pemulihan. Joon-hyuk tinggal di desa selama beberapa minggu, membantu di ladang, memperbaiki rumah Suyeon, bahkan ikut mengajar anak-anak kecil di sekolah. Ia menjadi bagian dari desa tanpa membawa nama besar. Hubungan mereka tidak berjalan mulus. Setiap kali Suyeon melihat laporan berita tentang Kanghwa Group, luka lamanya muncul. Tapi Joon-hyuk tidak pernah memaksanya. Ia tahu bahwa cinta yang sungguh-sungguh harus lahir dari keikhlasan, bukan desakan. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di pinggir sungai desa, Joon-hyuk berbicara perlahan. Aku ingin menebus kesalahan masa lalu keluargaku. Aku ingin membuat tempat yang menggabungkan panti jompo dan rumah yatim. Gratis untuk semua orang. Dan aku ingin mendirikannya di atas nama keluargamu, bukan namaku. Suyeon menatapnya dengan mata bergetar. Kenapa kau lakukan ini? Karena kau membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik. Air mata Suyeon jatuh tanpa bisa ditahan. Ia meraih tangan Joon-hyuk, dan untuk pertama kalinya, tidak melepaskannya. Namun, dunia luar belum menyerah. Di Seoul, ayah Joon-hyuk memerintahkan orang-orangnya untuk menarik semua bantuan keuangan dari proyek sosial yang digagas Joon-hyuk. Ia mengancam mitra bisnis yang membantu inisiatif itu. Ia ingin memastikan bahwa anaknya tahu siapa yang berkuasa. Media mulai menyerang. Mantan CEO jatuh cinta pada gadis desa, tinggalkan tahta. Skandal cinta antara pewaris dan anak korban kebangkrutan. Berita itu sampai ke desa. Wartawan berdatangan, mengetuk pintu rumah penduduk, menyebarkan kamera dan mikrofon ke segala arah. Suyeon panik. Ia merasa desanya dijadikan tontonan. Ia merasa bersalah karena membawa badai ke tempat yang seharusnya damai. Di puncak kekacauan, Suyeon menatap Joon-hyuk di depan rumahnya. Aku tidak tahan lagi, katanya. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku akan pergi kalau itu yang kau mau. Tapi aku juga tidak ingin kau pergi. Tangisan pecah. Mereka saling berpelukan, berdiri di tengah hujan malam yang mulai turun. Dunia bisa berkata apa saja. Tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak bersembunyi dari siapapun. Setelah badai media dan tekanan dari luar mulai mereda, kehidupan di desa Namwon perlahan kembali tenang. Namun, di dalam hati Suyeon dan Joon-hyuk, gelombang belum juga surut. Mereka tahu, kedamaian yang sekarang mereka rasakan hanyalah jeda sebelum keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus celah-celah dedaunan. Udara masih dingin tapi hangat oleh aroma roti jagung yang dipanggang oleh ibu-ibu desa. Anak-anak berlarian di antara sawah dan ladang. Di tengah semua itu, Joon-hyuk sedang berdiri di depan sebuah bangunan sederhana yang hampir rampung dibangun. Bangunan itu adalah impiannya.
Sebuah rumah panti terpadu yang diberi nama Pusat Harapan Han Taejon, untuk menghormati ayah Suyeon yang telah kehilangan segalanya di masa lalu. Tempat itu akan menjadi tempat tinggal untuk lansia dan anak-anak yatim, lengkap dengan ruang bermain, kebun kecil, dapur umum, dan ruang kelas sederhana. John Hyuk membiayainya dari hasil penjualan aset-aset pribadi, serta bantuan dari teman-teman lamanya yang masih setia meski ia bukan lagi CEO. Namun bukan bangunan itu yang menjadi pusat pikirannya hari ini. Hari ini, ia akan mengajukan sesuatu yang selama ini disimpan rapat-rapat. Suyeon sedang duduk di samping ranjang seorang nenek yang sakit. Tangannya menggenggam erat tangan sang nenek, sementara matanya menatap jendela yang menghadap ke bukit kecil di ujung desa. Saat pintu terbuka, dan langkah John Hyuk masuk, ia menoleh dan tersenyum pelan. Sudah lama tidak melihatmu dengan pakaian rapi, ucap Suyeon ringan. John Hyuk mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang abu-abu. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tampak lebih cerah daripada biasanya. Aku ingin bicara di tempat yang lebih tenang. Suyeon mengangguk. Mereka berjalan bersama menuju bukit kecil itu. Di sana, angin berhembus lembut, dan padang bunga liar bergoyang seolah menyambut mereka. Di tengah padang itu, John Hyuk berhenti. Ia berbalik, menatap Suyeon dengan mata yang dalam dan penuh keraguan. Aku tahu ini mungkin bukan waktu terbaik, ucapnya pelan. Tapi aku sudah menunggu terlalu lama untuk menyampaikan ini. Suyeon hanya menatap. Menunggu. Aku ingin hidup bersamamu. Di sini, atau dimanapun. Tanpa nama besar, tanpa gelar, tanpa kekuasaan. Aku hanya ingin kau ada di sisiku. Ia mengeluarkan kotak kecil dari saku kemejanya. Bukan kotak mewah, hanya kayu coklat polos yang diikat pita putih. Saat dibuka, di dalamnya ada cincin perak sederhana dengan ukiran kecil. Hidup baru, bersama. Aku tahu aku membawa luka. Aku tahu keluargaku menyakitimu. Tapi aku ingin menjadi bagian dari penyembuhannya, bukan melanjutkan warisan dosa itu. Suyeon menggigit bibir bawahnya. Air mata mulai menggantung di pelupuk mata. Aku tidak tahu apakah aku layak untukmu, katanya lirih. Dan aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi kita bisa membangun sesuatu yang layak, bersama. Tangannya gemetar saat meraih cincin itu. Dan saat ia mengangguk pelan, air mata tumpah tanpa bisa dicegah. Hari pernikahan mereka sederhana. Tidak ada balon. Tidak ada tenda besar, tidak ada gaun mahal. Di halaman belakang panti yang mereka bangun bersama, di bawah pohon persik tua yang berbunga, mereka berdiri di hadapan para lansia dan anak-anak desa. Suyeon mengenakan hanbok putih gading buatan tangannya sendiri. John Hyuk mengenakan jas abu-abu muda yang dipinjam dari pemilik toko pakaian desa. Mereka mengucap janji tanpa pendeta, hanya dengan saksi matahari dan suara hati masing-masing. Apakah kau bersedia menjalani hidup bersamaku dalam suka maupun duka? Aku bersedia. Dan di saat itu, dunia terasa diam. Semua ketakutan, semua luka, semua perbedaan, seolah luruh dalam pelukan yang mereka bagi. Para lansia bertepuk tangan. Anak-anak melempar bunga-bunga liar ke udara. Mereka bukan lagi CEO dan gadis desa. Mereka hanya dua insan yang memilih untuk saling setia. Beberapa bulan setelah pernikahan, rumah panti terpadu mulai beroperasi sepenuhnya. Media sempat mencoba kembali membongkar masa lalu mereka, tapi kali ini, tidak ada yang bisa mengusik mereka. John Hyuk telah memutus hubungan dari Kanghwa Group, dan Presidir Kang yang keras kepala akhirnya diam setelah kehilangan dukungan dari sebagian direksi. Di halaman belakang panti, Suyeon dan John Hyuk duduk berdampingan. Mereka menatap matahari senja yang tenggelam perlahan di balik bukit. Di sekitar mereka, tawa anak-anak bercampur dengan suara nyanyian para nenek yang sedang bermain kartu. Suyeon menyandarkan kepala di bahu suaminya. Jika kau diberi kesempatan mengulang hidup, apa kau akan memilih jalan yang sama? John Hyuk tersenyum, memandang ke arah langit yang berwarna jingga lembut. Jika jalan itu membawaku ke sini, ke sisimu, maka ya. 1000 kali pun, aku akan memilih jalan yang sama. Dan disitulah mereka berada. Bukan di penthouse mewah, bukan di gedung pencakar langit,
tapi di sebuah desa kecil yang menyimpan cinta besar. Di tempat sederhana yang lahir dari luka dan berubah menjadi tempat untuk pulih. Sebuah akhir yang tidak sempurna, tapi sepenuhnya tulus. 1 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan itu. Panti terpadu Pusat Harapan Hantai John kini tak lagi sepi. Di dalamnya, anak-anak bermain dengan riang di taman kecil, sementara para lansia duduk bersantai di bawah pohon rindang, tertawa, bercerita, dan bernyanyi bersama. Suasana yang dulu hanya mimpi, kini menjadi kenyataan. Han Suyeon kini dikenal bukan hanya sebagai gadis desa, tapi sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang. Ketulusan, kesabaran, dan keberaniannya telah mengubah pandangan banyak pihak bahwa cinta sejati tidak tumbuh dari status, tapi dari ketulusan yang tidak bisa dibeli. Kang John Hyuk juga berubah. Dulu ia berdiri di puncak dunia korporat, kini ia duduk bersila di lantai bambu, mengajarkan membaca kepada anak-anak kecil, dan menemani para kakek tua menanam sayur. Ia bukan lagi CEO, tapi pria yang telah menemukan makna hidup sejati. Namun, hidup tak akan pernah seutuhnya tenang tanpa ujian. Suatu hari, surat dari firma hukum tiba. Kanghwa Group diambang kehancuran. Ayah John Hyuk jatuh sakit, dan Dewan Direksi tidak bisa menyelamatkan perusahaan tanpa bantuan putra mahkotanya. Suyeon membaca surat itu bersama John Hyuk, duduk berdua di ruang kerja kecil mereka. Tak ada pertengkaran. Tak ada air mata. Jika kau kembali, semua ini mungkin akan hilang, ucap Suyeon pelan. John Hyuk menatap matanya dalam-dalam. Aku tidak akan pergi. Aku telah memilih jalan ini. Aku telah memilih kita. Dan saat itu juga, ia menandatangani surat penolakan, melepaskan hak warisannya secara permanen. Dunia mungkin menyebutnya gila, tapi bagi mereka, itulah kebebasan sejati. 3 tahun kemudian, panti itu berkembang menjadi jaringan sosial yang menginspirasi seluruh Korea. Program sosial berbasis desa mulai diterapkan di banyak tempat. Nama Suyeon dan John Hyuk menjadi simbol dari harapan baru, bahwa cinta, ketika diperjuangkan dengan ketulusan, mampu mengalahkan segalanya. Hari itu, saat perayaan ulang tahun ketiga panti, Suyeon berdiri di depan mikrofon, mengenakan hanbok biru muda. Wajahnya bersinar dalam cahaya senja. Ia berkata, "Dulu, aku hanyalah seorang gadis yang tidak punya apa-apa. Aku takut mencintai seseorang yang terlalu tinggi untuk kugapai. Tapi ternyata, cinta bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling rela merendahkan dirinya untuk menggenggam tangan orang lain." John Hyuk memeluknya dari samping, lalu menatap semua yang hadir. "Aku tidak kehilangan apapun. Justru sejak melepaskan segalanya, aku mendapatkan segalanya." Semua yang hadir berdiri. Mereka bertepuk tangan. Beberapa meneteskan air mata. Dan di langit, kembang api kecil mekar dengan warna-warni lembut. Dan begitulah, dua dunia yang dulu bertolak belakang, akhirnya menyatu. Bukan karena kekuatan uang, tapi karena keberanian untuk memilih cinta di atas segalanya. Hikmah cerita. Cinta sejati tidak mengenal status, jabatan, atau kekayaan. Ia tumbuh dari ketulusan, dari pengorbanan, dan dari keberanian untuk melepaskan hal-hal yang dunia anggap penting. Kadang, jalan menuju kebahagiaan tidak lurus. Tapi ketika kita menjalaninya dengan hati yang jujur, maka setiap luka akan menjadi jembatan menuju kebahagiaan. Han Suyeon dan Kang John Hyuk telah membuktikannya. Bahwa dua hati dari dunia berbeda pun bisa bersatu, jika keduanya sama-sama memilih untuk berjuang, bukan menyerah. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti cerita CEO, Cinta Tak Terduga, hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati, memberikan harapan, dan menginspirasi siapapun yang sedang berjuang mempertahankan cintanya. Jika kamu menikmati ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Bagikan juga kisah ini kepada teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga sedang mencari kekuatan dari cinta yang tulus seperti Suyeon dan John Hyuk. Sampai jumpa di cerita berikutnya.